Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menjelaskan lebih tentang kajian yang dibawakan oleh Ustadz Muhammad Nurul Fikri Hafizahullah dengan tema syahwat menggebu-gebu ketika sendirian. Oke, jadi pembahasan ini adalah bagaimana cara kita menghilangkan atau mengatasi syahwat, terlebih lagi ketika kita sedang dalam kondisi sendirian. Oke. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan atau memberitahu sedikit profil tentang Ustadz Muhammad Nurul Fikri. Oke, Ustadz Muhammad Nurul Fikri lahir tahun 1983. Ia adalah seorang ustadz dan dai yang berasal dari Jakarta. Dia fokusnya adalah dalam menyampaikan dakwah, pesan akidah, salafus saleh yang banyak ditekankan oleh Muhammad Fikri berkaitan dengan masalah kepercayaan atau keimanan. Berarti dia lebih merupakan tema akidah. Oke. Dan yaitu yaitu Ustadz Muhammad Nurul Fikri lahir tahun 1983 Jakarta, Indonesia. Dan juga Ustadz Muhammad Fikri adalah ustadz itu sering mengisi kajian di Masjid Nurul Iman Blok M Square. Oke. Nah, ini Blok M Square yang dia selalu membahas kitab Takbirus Sami wal Mutakalim bil Adabil Al Alim wal Muta'alim pada Imam Ibnu Jamaah, dan kajian rutin secara daring yang membahas kitab Riyadhus Shalihin karena Imam Nawawi dan Al-Wabilus Sayyib karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Okay. Selain itu juga ia juga mengisi kajian untuk narapidana atau di lembaga permasyarakatan Pondok Baru setiap pekannya. Oke. Mari kita masuk video. Oke. Sebelumnya video ini adalah berbahasa Inggris. Video ini berbahasa Inggris itu So, a person whose lust is passionate is not necessarily headed towards orang yang syahwatnya menggebu itu enggak atau belum tentu dia tuh arahnya kemaksiatan. sin. Nah, dia tuh syahwatnya akan menjadi He will head towards sin if lust is combined with dia negligence, digabung, kayak bertemu dengan kelalaian. married to negligence. Kalau dia bertemu dengan kelalaian, jadi kalau syahwat itu saja belum tentu kepada kemaksiatan. Jadi kalau syahwatnya sendiri ini, itu insya Allah masih ada peluang besar dia masih taat atau tidak melakukan kemaksiatan. Kalau syahwat ini sudah ketemu dengan namanya kelalaian, nah maka itu kemungkinan besar akan terjadi kemaksiatan dan namanya itu dosa. Nah, dosa dan maksiat. Oke. Dan yang kedua itu kemaksiatan. Oke. Jadi kalau misalnya syahwat tambah sendiri atau syahwat tidak dibarengi dengan kelalaian, insyaallah masih ada peluang untuk tidak melakukan kemaksiatan. Jadi setiap manusia ini memiliki syahwat tentunya, dan juga pasti setiap manusia mempunyai syahwat, baik syahwat ke perempuan dan syahwat dan juga kalau syahwat tuh atau syahwat ketika sendirian yaitu ketika kita sendirian, terlebih ketika kita sendirian itu akan lebih besar, terlebih lagi jika tidak ada yang menguasai. Jadi kita lebih merasa sendirian gitu. Ya, ada kemungkinan besar. Makanya dari itu kita harus membentengi diri kita dengan
bagaimana cara kita tidak melakukan syahwat tersebut gitu. Dan juga uh, dan juga kita juga mempunyai otak mana atau mempunyai pikiran mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi dengan pikiran tersebut, dengan otak tersebut kita gunakan. Jika kita melakukan ini maka akan mendatangkan kemaksiatan, dan juga jika kita lakukan ini karena adalah dan juga musuh terbesar manusia adalah syahwat. Jadi karena itu kita harus melawan syahwat tersebut agar bisa stopnya atau memberhentikannya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.